Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita coba memberi pendapat ilmu sedikit pengetahuan tentang debt collector. Ini di kampung-kampung banyak sekali seolah-olah debt collector itu hantu, seolah-olah debt collector itu yang menakutkan. Apa sih debt collector? Debt collector itu sekelompok orang yang mempunyai tugas, yaitu sebenarnya menyelesaikan permasalahan antara debitur dan kreditur. Debt collector itu ada yang berbadan usaha, ada yang tidak. Kalau yang tidak itu tidak boleh. Kalau berbadan usaha itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi dia harus sesuai protap, sesuai aturan. Kalau dia tidak sesuai aturan, ya tidak boleh. Contoh, apabila dia dapat surat kuasa atau surat tugas dari bank, karena dia menjadi orang ketiga ditugaskan dari pihak bank atau pihak pertama, nah dia harus berpenampilan sebagai pegawai bank, punya identitas, dia rapi, tidak pakai kaos, tidak pakai kalung, tidak pakai anting, itu tidak boleh, karena aturannya. Kita juga pernah mendengar beberapa Polres dan Bapak Kapolri, kalau tidak salah dulu Bapak Tito pernah bilang tembak di tempat. Kalau menurut saya sih itu boleh-boleh saja, tapi tembak di tempat seperti apa? Kalau dia baik-baik datang, debt collector ngomong baik-baik, ya tidak bisa begitu saja. Tapi kalau dia memeras, memaksa, menekan, apalagi pakai kekerasan, itu wajar, sah-sah saja itu ditembak, karena tidak boleh debt collector pakai kekerasan, tidak boleh debt collector nggak pakai aturan itu. Dan debt collector tidak bisa menagih atau mengerjakan tugas dia atau menjalankan SK dia ke lain orang. Contoh, saya punya mobil, kebetulan kredit, sudah telat 3 bulan, telat 3 bulan atau nunggak 3 bulan. Itu bukan istri saya, bukan orang tua saya, bukan anak saya, bukan paman saya yang ditagih. Yang ditagih itu harus debitur itu sendiri, bukan orang lain. Nah, jadi debt collector, apalagi dianjurkan debt collector itu datangin rumah dia tidak di jalan. Kalau di jalan raya itu bisa terjadi justice strike, artinya kejahatan atau peradilan di jalan itu lebih bahaya. Kalau ada peradilan di jalan, ya siapa kuat siapa yang menang. Kalau dia narik kendaraan, tiba-tiba yang bawa mobil lebih berani, ya bisa terjadi indikasi sampai pembunuhan dan sebagainya. Nah, itu lebih baik ke rumah, datang ke rumah baik-baik. Dan ingat, waktu itu tidak bisa semaunya dari jam 8 pagi sampai 8 malam. Kalau udah jam 9 malam, tuan rumah bisa tolak. Bila perlu teriakin usir, teriakin maling, karena udah tengah malam, apalagi tengah malam jam 9, jam 10, lawan. Bilang sama Pak RT, BRW, bila perlu telepon polisi, pasti polisi akan bantu, karena ini sudah perintah dari Kapolri. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada pemerasan dan sebagainya. Jadi rekan-rekan semua masyarakat, khususnya Lampung Tengah dan masyarakat banyak, jangan takut kalau ada debt collector. Memang namanya hutang tidak bisa kita bilang hilang. Namanya hutang tetap sampai mati pun tetap.
ditagih gitu loh, artinya waris. Jadi hutang tetap dibayar. Kalau memang nunggak, kalau memang belum bisa datang gitu loh. Jadi rekan-rekan semua, masyarakat banyak, debt collector itu kalau datang ya terimalah, terima aja baik-baik. Tapi kalau dia keras, kita lapor polisi. Itu jelas dilarang sekali, jelas tidak boleh sekali. Jadi beberapa pengetahuan tadi banyak yang akan disampaikan juga. Kalau mau diskusi, kalau bingung menyelesaikan, datang ke kantor pengacara, bro. Datang ke kantor hukum, nanya lagi, diskusi. Bila perlu datang ke polisian juga nggak apa-apa. Nanti minta untuk bagaimana menyelesaikan. Sekali lagi, debt collector itu sebenarnya tugasnya mencari solusi antara debitur dan kreditur, bukan langsung mencari masalah. Solusinya sebagaimana, sampaikan mau bayar atau tidak. Kalau tidak, ya kewajiban ya pihak kolektor itu punya surat kuasa untuk mengambil. Jadi boleh-boleh saja ya debt collector, tapi debt collector yang baik dan benar, bukan oknum-oknum yang pakai kekuatan, pakai penampilan yang sangar ya. Itu hari ini ilmu yang kita berbagi, lain waktu kita akan berbagi ilmu yang lain. Tony Sastrajaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.